Wah, musim lebaran sampah tidak kunjung diangkat sehingga menumpuk di mana-mana. Ini sampah baru di rumah ini. Belum lagi sampah-sampah tetangga saya tuh. Waduh, ada yang taruh di sini, di jalan dia acak-acak kucing. Ada yang sampai nggak bisa ditutup. Nah, ini sampah saya juga penuh nih. Bagaimana solusi ya terhadap sampah seperti ini? Pertama, kita siapkan dulu drum komposter dan juga cairan ini, Biowash Promix, mengolah sampah dengan semprotan Biowash Promix. Mari simak tata caranya. Baik, hal pertama yang kita lakukan adalah pakai sarung tangan dan kita pilah dulu sampah kita. Kita golongkan menjadi yang organik dan yang non organik. Seperti kita bisa lihat di sini, karena istri saya ini membuat kue, di sini banyak produk-produk yang sudah expired ya. Ini bisa kita keluarkan dari plastiknya. Ya, ini adalah krim yang sudah basi. Nah, kalau ada sampah plastik seperti ini kita masukkan ke bank sampah. Kemudian mentega juga cair juga sudah basi, susu. Ini nanti semua kita keluarkan, kita kembalikan ke tanah. Nah, ini juga nih sisa kue seperti ini, sisa kulit telur, kertas-kertas ini bisa menjadi media tanam menggunakan Biowash Promix. Kita kumpulkan jadi satu. Di sini saya juga masih punya, ini ada meses rusak. Di sini saya punya jambu yang sudah busuk. Kemudian, ini adalah plastik multilayer yang sudah saya kumpulkan. Ini tentu tidak bisa kita olah menjadi sampah organik dan juga tidak bisa kita uangkan. Maka inilah yang disebut dengan sampah residu. Di tempat residu ini kita buang ke TPA. Nanti di TPA akan dipres menjadi bahan bangunan seperti batu bata terbuat dari plastik. Ini juga adalah bahan residu yang harus nantinya dipres. Nah, jadi dari semua sampah ini hanya ini yang bisa jadi uang. Oke, kita beralih lagi. Di sini saya juga punya. Nah, ini juga master of sampah residu. Ini udah pasti nggak bisa jadi apa-apa nih. Ini namanya styrofoam. Tidak bisa jadi apa-apa. Nanti di TPA akan dipres menjadi bahan bangunan. Nah, ini juga sampah residu ya, bekas paket. Baik, nanti kita akan ajari bagaimana cara mengolah ini menjadi sampah organik yang masuk kembali ke tanah sehingga rumah kita zero waste. Nah, ini adalah media komposter saya yang saya buat sendiri, letaknya di pojok rumah. Sebetulnya juga menjadi tempat pembuangan akhir sampah organik saya ya. Jadi saya masukkan semua sampah yang berasal dari alam ke sini. Sisa daging, tulang, kulit telur, sisa buah, sisa sayur dan lain sebagainya. Bahkan minyak goreng saya taruh sini. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin kalau yang kita ketahui bahwa nanti akan banyak belatung. Tapi jangan khawatir, belatung itu memang menjijikkan, tapi sesungguhnya belatung itu adalah tanda bahwa sedang ekosistem di tanah ini sedang kembali menjadi sehat. Nah, yang kita perlu tangani adalah baunya. Baunya supaya tidak bau, maka kita siram dengan air Biowash. Ketika air Biowash sudah dicampurkan ke sampah ini, maka sampah menjadi tidak bau dan fermentasi dan penghancurannya menjadi lebih cepat. Nah, ini sudah menjadi media tanam. Hanya saja saya tidak punya lahan yang lebih luas lagi. Ini harusnya nanti dikeluarkan. Nah, nanti kosong lagi, kita mulai zero, baru kita masukkan sampah yang baru. Nah, hari ini karena untuk menjadi contoh, saya akan keluarkan sampah ini. Kita lihat. Saya keluarkan ya. Lihat tuh. Di situ ada banyak sekali mikroba-mikroba, hewan-hewan. Nah, mereka inilah sebenarnya. Nah, nih, lubang yang putih-putih nih. Mereka ini adalah yang memakan sampah kita. Jadi Biowash itu hanya starter untuk supaya hewan-hewan yang mulai dari yang kecil ini punya makanan. Nanti hewan kecil ini akan muncul lagi hewan yang lebih besar sampai kecoa, nanti ada maggot, kemudian nanti ada ulat dan lain sebagainya akan muncul. Dan mereka lah yang akan menghasilkan sampah kita. Nah, ingat, ini sampah
Dengan tempat sampah sekecil ini, saya sudah berhasil menimbun sampah sekitar 4 bulan. 4 bulan namanya. Nah, lihat, sampahnya hilang kan, tapi memang tempatnya kurang besar gitu. Karena kadang saya nerima tamu saya banyak, dan ya sampahnya jadi kurang besar gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau kita buang begitu aja ke tempat sampah kita akan cepat penuh, juga akan lebih mudah bau. Caranya bagaimana supaya kita nggak seperti itu? Kita percaya aja gitu pengolahan sampah kita sama petugas kebersihan, kasihan dia. Nah, caranya mudah sebenarnya. Siapin aja tempat seperti ini di rumah kita. Nah, cuma jangan masuk ya plastiknya, ini plastik harus keluar nih, karena plastik nggak bisa dimakan sama mikroba ya. Nah, ini ada plastik. Kalau kertas masih bisa selama dikasih bio wash. Kalau cuma kertas doang nggak bisa. Kertas gitu ya lama, tapi kalau dia dikasih bio wash dia bisa. Nah, terus ini ada, maklum ya, di rumah saya ini ada bisnis kue. Jadi yang kayak gini-gini tuh limbah ya. Nah, kita buang aja sini. Nah, seperti ini kan mudah ya, kita buang aja tuh, semua kita masukin. Nah, ini kalau ini kemarin saya masak telur nih, kulit telur semua masuk ke sini. Loh, itu masuk juga kertas ya. Kertas ini kalau kita siram biowash, dia akan juga dicerna sama hewan. Hebat ya. Ya itulah, kita masukkan yang lain. Wah, banyak nih krimnya. Oke. Jadi bagi yang punya usaha rumah makan atau bakery atau coffee shop atau apapun yang punya sampah-sampah seperti ini, ingat, jangan dibuang langsung ke TPA, tapi kita olah dulu di rumah. Maka sebenarnya kita buang sampahnya yang sedikit aja, apa? Yaitu sampah-sampah residu. Bagaimana kalau sampah-sampah seperti kardus, plastik atau sendok makan atau besi-besi bekas, itu kita serahkan ke bank sampah karena masih ada nilainya. Nah, ini mentega ya, menteganya udah nggak kepake. Terus kita ada satu krim lagi kita. Nah, oke. Oke. Ini misal udah semua ya, sudah bersih seperti ini. Lihat, yang tadi tumpukannya sangat tinggi, ini tinggal segini nih. Ini sudah residu nih. Nanti di TPA nih akan dipres, dipanaskan sehingga menjadi bahan bangunan. Seperti itu. Lihat, berapa banyak sampah yang kita bisa hilangkan. Nah, langkah berikutnya supaya tidak terlalu ini, kita ini kan udah jadi tanah ya, kita balikin lagi ke sini. Lihat ya. Oh, kalau kulit telur buat apa ya, Pak? Oh, ini kulit telur ini sebenarnya sumber kalsium alami buat hewan dan tumbuhan. Ini saya juga kemarin beli manggis banyak banget ya, kulit manggisnya belum hancur, tapi ini sudah bisa jadi media tanam. Lihat, tuh, dia sudah jadi, sudah sebentar lagi jadi tanah nih. Tuh, ini bau nggak? Enggak. Terus sudah kecoa gimana? Oh, nggak usah takut, apa-apa. Kecoanya sehat, dia makan biowash. Oke. Setelah semuanya dicampurkan ke dalam biopori atau tempat pembuangan akhir di rumah kita campurkan biowash promik ke dalam tong itu. Nah, ini saya udah punya biowash promik, ini sudah biowash yang sudah diencerkan untuk menjadi pengurai sampah. Untuk membuat ini, satu tutup botol promik itu dicampurkan dengan 30 bagian air. Jadi kalau misalkan saya punya 1 liter biowashnya saja, maka saya bisa memproduksi 30 liter cairan pengolah sampah. Nah, ini saya punya 500 ml, ini dijual ya, saya jual dengan harga Rp15.000. Tentunya dengan semprotan ini udah sangat murah ya. Karena apa? Ya kita jadi ikut berkontribusi dalam menyelamatkan lingkungan. Nah, ini karena banyak sekali sampahnya, langsung saya tuang aja seperti ini. Kenapa saya tuang begini? Coba nanti kalau Bapak Ibu biarkan saja sampahnya 2 hari saja, itu sudah banyak lalat, belatung dan apa, dan bau. Tapi kalau kita campurin ini tidak bau. Dan ini dengan saya siram ini, instantly ini sudah bisa menjadi media tanam. Loh, ini nuangin nggak pakai ukuran.
Ya nggak pakai ukuran karena saya punya biowashnya banyak di rumah, jadi semakin banyak semakin bagus. Nanti kalau misalkan ternyata besok masih bau, siram lagi, karena kalau ternyata masih bau berarti biowashnya kurang, tapi sampahnya kebanyakan. Baik, itu saja video hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi tong sampah akhir di rumah. Saya juga punya pengalaman. Kalau misalkan punya kolam ikan dan piara lele, lele itu juga adalah hewan yang bisa mengkonsumsi sampah rumah tangga kita. Nah, kalau punya kolam dan lele itu bisa, tapi saya tidak punya. Maka saya punyanya ini di pojokan kecil. Saya bisa menyerap sampah organik saya selama 4 bulan hanya dengan galon bekas yang ukurannya 20 liter. Terima kasih. Kali ini saya akan memberikan solusi terhadap sampah dedaunan yang ada di taman. Saya punya pohon tin yang cukup lebat dan usianya sudah di atas 10 tahun. Maka kadangkala tuh dia punya saat-saat ketika dia rontoknya banyak sekali. Dan kalau kita taruh di pojokan taman tentu akan tidak elok gitu ya, dan lama gitu dia hancurnya. Maka di sini saya punya bak komposter. Bak komposter ini sudah dipersiapkan sehingga dia ada saringannya di tengah-tengah situ, sehingga sampahnya tidak sampai dasar. Dan dasarnya ini dibiarkan hampa untuk menampung cairan pupuk organik cair yang nanti akan kita gunakan juga untuk sebagai starter dari kompos. Nah, caranya adalah mencampurkan dedaunan yang hijau ini dan dedaunan yang coklat. Jadi dedaunan yang hijau ini dikompos fungsinya sebagai nitrogen, dedaunan coklat ini fungsinya sebagai karbon. Kalau tidak ada yang kering bagaimana Pak? Ya kita bisa gunakan kertas, semisal seperti ini, kertas atau tisu. Ini saya punya kertas baking paper. Ini juga bertindak sebagai karbon asal kita semprotkan dengan biowash. Nah, maka kertas ini bisa menjadi karbon untuk kompos. Mari kita buat komposnya. Oke. Nah, ini semua sudah bahannya sudah tercampur ya. Ada karbon, nitrogen. Syarat pembuatan kompos yang berikutnya adalah adanya udara. Ini ada udara. Dan ini bisa menggunakan pupuk organik cair yang ini produksi komposnya sendiri atau biowash yang tadi saya tuangkan di video sebelumnya. Bagaimana caranya? Bisa disemprotkan dengan sprinkle atau dituang begini aja sampai rata. Kemudian kita aduk. Nah, ini sudah nih, kita tunggu. Kompos ini kira-kira perlu waktu sekitar 30 sampai 60 hari ya, tergantung jenis sampahnya. Tapi kalau sampah seperti daun ini mah